Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin tentang mata kuliah jaringan syaraf tiruan pada pertemuan keempat dengan tema algoritma Adalin. Jadi langsung masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal membuat model Adalin dengan fungsi logika N. Diketahui nilai bobot dan bias awalnya adalah 0, nilai A-nya sama dengan 0,1 dan batas toleransinya adalah 0,05. Oke. Jadi sini kita langsung masuk ke epoch 1 ya, Mas penyelesaiannya. Nah, biasanya di dalam epoch 1 itu ada tabel kosong yang isinya itu atau bikin sendiri gitu. Isinya ada X1, X2, B, T, net, F net, T kurang Y, segitiga W1 sampai ke bias. Nah, biasanya di bagian bobot baru atau W1 sampai bias ini nilainya 0. Nah, sisanya yang isi tabel ini kosong. Nah, gimana cara nyelesainnya? Jadi gini, pertama di dalam tabel X1, X2 itu adalah true false-nya. Kita mulai dari true, true. Kalau positif itu true, kalau minus itu false ya. Jadi true, 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 false, false, true, false, false gitu. Jadi satu, satu, satu minus satu, minus satu, satu, minus satu, minus satu. Itu polanya. Nah, untuk B-nya itu selalu satu, positif. Dan targetnya itu kita ngikut dari logika mana yang kita pakai. Nah, kalau karena logika N, jadi kita bandingin gitu. True dengan true, hasilnya true. Maka kalau true itu adalah positif. True dengan false, nilainya false, berarti negatif. False dengan true, negatif. False dengan false, negatif. Jadi yang true cuma satu aja. Nah, jadi untuk output dari logika yang dipakai di model Adalin ini ditaruh di target. Nah, untuk netnya kita masukin rumus perhitungan. Nah, untuk rumus net itu adalah sigma I X1 dikali W1 tambah B. Nah, kita lihat di sini gua tabel lah. Lihat, di sini kan X1 dikali W. Nah, di sini total ada X1 sama X2. Jadi X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B. B-nya itu adalah ini, yang bias ini ya. Jadi 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 0. Karena X1 itu ada 1, W1-nya adalah 0, ditambah X2-nya 1, W2-nya 0, ditambah B, biasnya itu adalah 0. Sama dengan 0. Nah, kita dapat nilai net 0. Oke, kita tulis di netnya. Di sini net. Netnya kita tulis 0. Nah, untuk net dengan F-net sama ya. Jadi kalau netnya 0 ya F-netnya 0. Kalau netnya 10 ya F-netnya 10. Jadi nilai net sama dengan nilai F-net. Sama dengan nilai Y juga sekaligus gitu rumusnya. Nih, ini nilai Y. Nilai Y sama dengan net sama dengan F-net. Jadi kalau Y-nya nilainya berapa ya semuanya juga begitu gitu. Nah, lanjut setelah kita dapat nilai net, kita cari nilai T kurang Y. Kan di sini udah dapat nih. Di bagian ini udah dapat tinggal nilai T kurang Y. Ini karena gue udah isi jadi kita urutin. Nah, nilai T kurang Y. Nilai itu dapat dari tadi ya, dari perhitungan logikanya ya. Di sini dapat nilainya T1, jadi T-nya 1 dikurang Y itu dia sama dengan net ya, jadi 0. Jadi 1 kurang 0 adalah 1. Jadi kayak gini kurang lebih. Jadi kalau di tabel itu jadi ini kurang nilai ini kurang ini itu. Nilai buat dapetin nilai T kurangnya aja ya tinggal nilai di dalam tabel sini field ini dikurang field ini gitu. Hasilnya adalah ini gitu. 1. Nah, dapat 1. Sekarang lanjut kita nyari segitiga WI. W1 maksudnya. Gue nggak tahu ini sebutannya segitiga aja gitu. Nah, untuk rumusnya itu adalah A ya yang tadi. Tapi itu gue nggak tahu sebutannya apa. Tapi A dikali T kurang Y dikali X1. Itu untuk segitiga W1. Untuk W2-nya ngikutin ya X-nya X2. Untuk segitiga B itu tanpa pakai X. Jadi A dikali T kurang Y. Oke. Tadi di soal itu A-nya itu 0,1. Ini ya, ini di soal tuh. A-nya 0,1. Nah, untuk A itu nggak berubah-ubah. Jadi dia A-nya tetap di soal gitu. Jadi 0,1 dikali T kurang Y. T kurang Y kan tadi nilainya kan 1. Jadi 0,1 dikali 1 dikali X1. X1 itu tadi nilainya adalah 1. Jadi 0,1 dikali 1 dikali 1 adalah hasilnya adalah 0,1. Oke, kita taruh di segitiga 1. Lalu lanjut ke segitiga W2. A dikali T kurang Y dikali X2. 0,1 kali 1 kali X2 adalah 1 juga. Jadi 1 sama dengan 0,1 juga di segitiga B. Dia nggak ada X2-nya, jadi 0,1 kali 1 aja langsung gitu. Hasilnya 0,1. Oke. Kita dapat nilai untuk yang di dalam perubahan bobot. Di sini kita masukin. Lalu kita nyari nilai W1, W2, dan bias. Karena sebelumnya di dalam bobot baru itu nilainya 0,00, baru gue masukin, gue lupa. Jadi kita buat perbaruin lagi gitu. Oke, rumusnya adalah W1 ditambah segitiga W1. Jadi W1 sebelumnya ya, W1 sebelumnya itu nilainya adalah 0 ditambah dengan segitiga W1. Segitiga W1 yang baru. Nah, ini segitiga W1 yang baru kan sebelumnya 0,1. Jadi 0 ditambah 0,1 hasilnya adalah 0,1.
Di W2 juga rumusnya sama. Nah, untuk B sama dengan bias ditambah segitiga B. B-nya itu dapat dari sini. Biasnya 0 ditambah segitiga B sebelumnya tuh. Segitiga B 0,1. Nah, setelah kita dapat outputnya, kita masukin ke dalam tabel. Ke dalam baris iterasi pertama. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Nah, kita lanjut sampai ke 4 iterasi akhir gitu. Oke, contoh misalnya kita sampai ke tahap iterasi keempat ya di sini. Kita langsung mulai cari netnya gitu. Oke, kita langsung pakai rumus iterasi 4. Rumusnya sama kayak tadi ya, net itu X kali WI, XI kali WI ditambah B. Oke, jadi tinggal masukin aja nih, gue langsung ya nggak pakai rumusnya. Jadi minus 1, ini X1 dikali 0,111 itu adalah W1 sebelumnya gitu. Dikali W1 sebelumnya ini, di iterasi ketiga. 0,11 ditambah X2 minus 1 nih, dikali 0,089 itu adalah W2 sebelumnya, ditambah bias minus 0,131 ini bias sebelumnya. Hasilnya adalah minus 0,331. Nah, itu untuk net. Kita tulis di sini. Buat F netnya juga, setelah itu kita cari T kurangnya. Nah, T kurangnya berarti minus 1 dikurang dalam kurung minus 0,331. Nih, minus 1 dikurang minus 0,321. Hasilnya adalah minus 0,669. Oke, kita dapat T kurangnya, kita taruh di dalam tabel. Setelah itu kita cari segitiga W1-nya maksudnya. Rumusnya sama kayak tadi, alfanya adalah 0,1 dikali T kurang Y-nya adalah minus 0,669 dikali X1, X1-nya minus 1. Hasilnya adalah 0,067. Nah, biasanya di dalam kesatuan ini, nilainya tuh sama ya, angkanya sama, cuman yang beda itu kadang ada yang positif, ada yang negatif nih. Kalau dilihat dari polanya, tuh ini 0,121 sampai segitiga bias gitu. Di sini ada yang negatif, ada yang positif, seterusnya. Gitu. Jadi di sini kalau misalnya satu nomor aja udah ketahuan, itu biasanya ya itu mirip semua. Jadi 0,067, 0,067, 0,067 karena ya rumus yang dimasukin juga sama semua, perbedaannya ya di minus plusnya doang. Di sini udah kita masukin tuh. Lanjut kita cari bobot baru, W1 sampai biasnya gitu. Oke, rumusnya sama kayak tadi, WI ditambah segitiga WI. Oke, karena ini W1, jadi W1 ditambah segitiga W1. Di sini W1 sebelumnya itu adalah 0,11 ditambah dengan segitiga W1 baru 0,67. Jadi rumusnya ini dikali tambah ini hasilnya adalah ini ditambah ini hasilnya adalah ini ditambah ini hasilnya adalah ini. Nah, itu. Setelah kita dapat 0,178 semuanya udah sampai iterasi. Ini udah selesai belum? Kita cek dulu di dalam perubahan bobot. Kalau kita lihat di soal itu ada keterangan batas toleransinya adalah 0,005. Nah, berarti buat nyatain selesai enggaknya itu kita lihat di dalam perubahan bobot. Kira-kira dia udah di bawah 0,05 atau batas toleransinya belum? Nah, karena dia 0,06, berarti dia masih di atas, lebih dari batas toleransi 0,5. Jadi kita ulang. Nah, kurang lebih approach 2 caranya kayak tadi ya, kayak sebelumnya. Intinya hasil akhirnya, kalau misalnya di dalam perubahan bobot di akhir ya, di iterasi keempatnya, ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, di keempatnya, di bagian perubahan bobot, di segitiga W1-nya, itu kalau misalnya dia nilainya udah kurang dari batas toleransi yang di soal, itu dia berhenti sampai di epoch ini. Karena nilainya udah kurang dari 0,05, maka berhenti di epoch ini gitu. Karena dia 0,03, berarti ya berhenti. Jadi ya kurang lebih begitu.